ada perubahan sikap yang drastis dari PDIP adalah menyatakan bahwa RUU ini akan membangkitkan feodalisme. Jadi dari awal mula ketika PDIP mendukung masyarakat adat sebagai wong cilik, sekarang tiba-tiba menjadi elit yang menindas. Balik mencoba mendesain misalnya diskusi mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat itu tidak berupa pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Itu yang utama padahal ya. Ya, karena masyarakat adat tidak serta-merta lahir karena negara berdiri. Tapi diakui bahwa sudah ada sebelum Indonesia ada. Kami ini kakaknya Indonesia. Betul. Tapi prakteknya kan justru masih praktek kolonisasi nih. Praktek penjajah nih yang memang betul memandang wilayah-wilayah adat sebagai hanya satu penguasanya, yaitu Indonesia, negara. Kalau undang-undang ini tidak akan memasukkan hak atas tanah ulayat, hak ulayat, maka martabat nggak mungkin bisa dibicarakan. Sepanjang 2025 ada hampir 200 kasus kriminalisasi. Kalau berkonflik disebut kriminalisasi karena itu digunakan berbagai peraturan dan undang-undang digunakan untuk menekan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur. Nah, ada masyarakat adat yang dari muda sampai matinya itu tetap masuk dalam daftar panggil polisi. Halo, balik lagi di Bocor Halus Politik bareng gue Egy Adiatama. Daniel Aman Fajri. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa langganan Tempo, please. Untuk kalian yang mau baca tulisan-tulisan dari Cover Story Tempo, akan tayang pada Ahad jam 17. Dengan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Mantap, Gi. Mantap. Kita berdua doang nih, Gi. Yang lain pada kemana? Jadi, pekan ini tim BAP itu pergi ke Solo untuk menemui Presiden ke-7, Joko Widodo alias Jokowi nih. Terus hasilnya apa dari liputan mereka ke Solo ini? Nah, untuk kali ini kita tuh masih semacam penjajakan nih. Jadi kita datang ke sana, ya kita ngobrol lah dengan Jokowi. Tapi masih penjajakan tahap awal lah. Nanti setelah ini Jokowi menjanjikan akan ada wawancara khusus dengan Tempo. Nah, semoga dia nggak PHP. Kita tunggu aja. Tunggu aja di BAP ya. Kita tunggu di BAP juga. Tapi sembari nunggu liputan di Solo ya, Gi ya. Ini ada pembahasan yang gak kalah penting lah. Kita kali ini di episode ini mau membahas soal rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, rancangan undang-undang masyarakat adat ini udah bergulir lagi nih di DPR. Kan usulannya udah diusulkan ya, udah belasan tahun ya. Betul. 16 tahun. Ya. Jadi di Balik sudah bergulir lagi pembahasannya belakangan ini. Ya, koalisi masyarakat sipil juga udah membawa sekitar 7 teman-teman masyarakat adat ya ke Balik untuk menyampaikan pandangan lah mengenai rancangan undang-undang ini. Juga dari teman-teman koalisi sipil ini udah mengundang lah Balik untuk datang nih ke diajak gitu ya. Diajak ke daerah-daerah untuk berdialog. Tujuan dari koalisi sipil untuk mengundang Balik ini ya untuk menjaring lah aspirasi-aspirasi lah dari teman-teman masyarakat adat di daerah. Gitu, Gi. Nah, untuk lebih detailnya, kita hari ini udah kedatangan tamu nih. Sebenarnya kita nggak berdua banget nih hari ini. Kita udah ada tamu ada Kakak Ruka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Terima kasih banyak Kakak Ruka sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak Kure Sumanga. Ini kehormatan diundang ke Tempo, apalagi Bocor Halus. Waduh, apa artinya itu Kakak? Kehormatan gitu ya, sebuah kehormatan. Itu tadi saya menyebutkan Kure Sumanga artinya terima kasih, bahasa Toraja. Oh, bahasa Toraja. Nah, Kakak, tadi Daniel sudah menjelaskan soal rancangan undang-undang masyarakat adat yang sudah bergulir. Kita tuh pengen tahu juga sebenarnya masyarakat sipil ini ya aman mungkin gitu ya dalam konteks ini. Sejauh mana sih dilibatkan dalam pembahasannya? Ya, makasih Egy dan Daniel. Kalau undang-undang masyarakat adat ini udah lama sekali. Dari tahun 2010. Oh, sudah 16 tahun berarti sekarang sudah 16 tahun. 2010 itu PDIP yang mulai mengusulkan. Jadi itu usulan PDIP tahun 2010, naskah akademik dan draftnya. Draft dulu waktu itu namanya
rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Oke. Nah, bergulir baru tahun 2013 masuk di dalam prolegnas. Oke. Dan Presiden SBY waktu itu yang langsung mengeluarkan namanya Ampres waktu itu. Sekarang namanya Supres. Oke, surat presiden. Memberikan perintah kepada Kementerian Kehutanan, waktu itu belum KLHK, masih Kementerian Kehutanan, untuk memimpin pemerintah menyusun DIM. Jadi karena ini adalah usulan dari DPR, maka pemerintah harus menyusun DIM. Inventaris masalah ya. Ya, inventaris masalah dan menyerahkannya kembali ke DPR untuk dibahas bersama. Waktu itu juga sudah dibentuk pansus. Dan SBY waktu itu secara khusus memerintahkan menunjuk dari Demokrat untuk menjadi ketua pansusnya. Partainya sendiri ya. Partainya sendiri. Ingin memastikan. Dan itu juga terkait dengan komitmen SBY waktu itu kepada Aman untuk memastikan masyarakat adat diakui hak-haknya dan terlibat penuh di dalam proses-proses mengatasi perubahan iklim. Tapi sudah dilibatkan saat itu Aman dalam pembahasan draftnya? Waktu itu kita terlibat penuh di draft yang pertama itu. Masyarakat sipil terlibat ya? Ya, Aman secara khusus waktu itu kita yang membantu menyusun draftnya dan justru melakukan konsultasi. Bahkan jadi RUU Masyarakat Adat ini kalau saya bolehlah membandingkan dengan undang-undang lain, RUU Masyarakat Adat ini bahkan dari naskah akademiknya itu sudah dikonsultasikan di kampung-kampung. Dan pernah didiskusikan di berbagai mulai dari Sumatera sampai Papua di berbagai kampus-kampus terbesar di seluruh Indonesia. Tapi apa sih yang sebenarnya poin yang ingin dibawa teman-teman masyarakat adat ya, koalisi masyarakat sipil gitu dalam rancangan undang-undang ini? Apa yang kemudian dirasa krusial untuk harus segera ada gitu dan diatur gitu? Ya, jadi yang menjadi concerns penting yang ingin tuntutan kita yang utama adalah harus dipastikan ada pengakuan hak masyarakat adat sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, artinya harus jelas masyarakat adat di mana dan tanah ulayatnya di mana saja dan bagaimana situasi masyarakat adat saat ini. Itu pertama. Yang kedua, kita jadi Undang-Undang Dasar memerintahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, tetapi sampai detik ini belum ada, sehingga sudah banyak sekali masalah yang terjadi sejak Indonesia merdeka, khususnya sejak masa Orde Baru. Nah, undang-undang ini harus bisa menyelesaikan, menjadi anchor untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria, masalah wilayah adat, masalah masyarakat adat yang terjadi selama ini, dan sekaligus harus bisa memerintahkan rehabilitasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap masyarakat adat yang sudah menjadi korban. Jadi ini harus bisa menjadi jembatan untuk membangun Indonesia baru. Indonesia bersama masyarakat adat kalau mau long lasting sampai berapa ratus ke depan, undang-undang ini syaratnya. Tapi apa sih Kak yang sebenarnya menjadi ganjalan gitu ya Kak? Kan tadi sempat cerita ya di awal ya, bahwa toh draft ini juga udah ada, disusun dan dijaring dari bawah gitu ya. Dan proses politiknya juga di zaman pemerintahan SBY juga udah berjalan. Pemerintahan juga udah berganti gitu. Apa sih yang menjadi ganjalan? Apa perbedaan definisi atau apa soal pengakuan yang berbeda di antara para politikus lah ya, perbedaan pandangan atau apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Kalau Aman dalam hal ini, kami kan bukan DPR ya, bukan pemerintah, bukan DPR. Jadi kita hanya bisa menerjemahkan hasil dari engagement kita dengan DPR, dengan pemerintah melalui engagement resmi maupun lobby-lobby, dan juga memantau statement mereka di media. Di media. Jadi beberapa tahun ini ombaknya itu kayaknya naik turun, dan naik turunnya itu juga dipengaruhi oleh geopolitik dan politik ekonomi, mulai dari yang terjadi di global sampai nasional sampai di wilayah-wilayah adat. Partai politik juga karena yang di DPR adalah partai politik yang berkuasa, maka perubahan sikap
partai politik itu dalam konteks kontestasi politik di Indonesia itu juga mempengaruhi. Dari awal misalnya yang pertama meletakkan undang-undang ini di DPR adalah PDIP. Itu draftnya PDIP langsung di 2010 itu. Akan tetapi kemudian setelah di masa pemerintahannya SBY justru Demokrat yang lebih proaktif. Kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan Demokrat waktu itu. Dan PDIP itu udah mulai lunak sikapnya. Udah lunak dalam artian nggak ngegas lagi nih. Nggak ngegas lagi ya, nggak ngegas lagi. Nggak ngerti juga apakah ada urusannya dengan hubungan antara Demokrat dengan PDIP waktu itu ya. Okay. Nah kemudian SBY yang karena dia Demokrat maka Demokrat yang banyak mengerjakan termasuk menjadi pansusnya. Lama kelamaan PDIP makin kesini makin berubah sikapnya. Ketika era pemerintahan Jokowi berarti ya. Jokowi juga bahkan kemudian ada perubahan sikap yang drastis dari PDIP adalah menyatakan bahwa RUU ini akan membangkitkan feodalisme. Jadi dari awal mula ketika PDIP mendukung masyarakat adat sebagai wong cilik, sekarang tiba-tiba menjadi elit yang menindas. Kan feodalisme itu kan musuh bersama kita. Betul. Jadi langsung berubah tuh kan sikapnya. Nah, Golkar itu dari awal sampai sekarang memang tidak pernah menyatakan dukungannya. Nah, Golkar itu yang selalu bersikap bahwa pertama sudah ada undang-undang sektoral yang ada masyarakat adat di dalamnya, kemudian mengatakan bahwa ini berpotensi untuk menghambat investasi. Nah, itu yang terjadi. Di sisi lain juga, jadi itu parpol. Di sisi lain, pemerintah juga presiden dalam hal ini tanggung jawab presiden. SBY waktu itu 2013 mengeluarkan Ampres, namanya Ampres. Sekarang namanya amanat presiden ya? Ya, amanat presiden. Sekarang namanya Supres, surat perintah. Jadi Ampresnya dulu itu diserahkan justru ke Kementerian Kehutanan, belum KLHK waktu itu. Kan Jokowi baru gabung nih, lingkungan hidup dan kehutanan. Kita dari awal sudah meminta ini harus di Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemendagri. Ini yang harus mengurusnya. Dan justru diserahkan ke kehutanan yang justru merupakan kementerian yang paling bermasalah dengan masyarakat adat. Jadi 70% masalah masyarakat adat itu karena Kementerian Kehutanan, karena kawasan hutan. Ya, karena undang-undang kehutanan. Justru diserahkan ke mereka. Dan di ujungnya pemerintahan SBY, pansus tidak bisa membahas karena pemerintah waktu itu statement dari ketua pansusnya Ibu almarhum Imatul mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengirimkan orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang berkompeten artinya tidak dalam kapasitas, tidak dalam otoritas untuk mengambil keputusan. Jadi nggak mungkin melakukan pembahasan, nggak mungkin mengambil keputusan tentang RUU ini, membahas pasal per pasal karena yang diutus itu adalah orang-orang yang dianggap tidak kompeten untuk membahas. Ya, jadi ketika di zaman pemerintahan Jokowi kan kami merasa harus lanjut nih perjuangan kita untuk undang-undang. Makanya Aman waktu itu bertemu dengan Jokowi sehari sebelum beliau ditetapkan sebagai calon presiden. 2014 berarti ya, Kak? 2014. Nah, bertemu kami dan beliau berjanji. Nah, dari situlah kemudian masuk di dalam nawacita. Salah satunya adalah pertama undang-undang masyarakat adat, kemudian membentuk lembaga permanen independen untuk masyarakat adat dan melakukan sinkronisasi undang-undang untuk memastikan sesuai dengan ini masyarakat adat. Nah, tahun 2018 Jokowi juga mengeluarkan namanya Supres. Diberikan kepada banyak kementerian, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, PPA, waktu itu KLHK juga masuk, ATR BPN juga masuk, dan KKP yang di laut. Nah, itu justru amburadul tuh, karena makin banyak. Jadi semua sektor-sektor ini justru kelahinya di situ. Jadi kelahinya di situ, dan saya ingat itu waktu 2018 itu Aman mendapat penghargaan Ormas Terbaik dari Kemendagri. Dan waktu itu almarhum Cahyokumolo yang menjadi menteri, dan ketika menyerahkan ke saya masih datangi, saya duduk, saya bilang,
Pak Menteri, kami tidak perlu penghargaan ini. Yang kami perlukan adalah undang-undang masyarakat adat. Disahkan ya. Jadi Pak Menteri waktu itu dia bilang sudah Ruka, saya sudah tanda tangan. Jadi maksudnya sudah tanda tangan DIM itu. Yeah. Jadi dan kalau kita tanya selalu sudah di meja presiden. Setiap saat sampai Jokowi selesai semuanya di meja presiden. Jadi nggak tahu mungkin meja presiden ada banyak jadi berubah dari hari ke hari meja presidennya. Tertumpuk di tempat yang berbeda ya. Tapi tadi menarik, Mbak. Kita sempat mention-kan bahwa teman-teman ini berdialog dengan intensif lah dengan DPR yang sekarang. Teman-teman juga mengundang ke daerah dan lain sebagainya. Yang disampaikan DPR periode sekarang ya kepada teman-teman soal komitmen mereka dalam mengesahkan RUU Masyarakat Adat ini apa sih, Mbak, dalam beberapa kesempatan itu ya? Ya, jadi pertama itu kami kan ikut namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum, aman dan bersama koalisi, dan kita bersama utusan-utusan masyarakat adat dari beberapa tempat dari Papua sampai Sumatera, dan menyampaikan lagi-lagi menyampaikan kenapa undang-undang ini perlu ada. Kita perlu pengakuan, kita perlu kepastian hukum, kita perlu memastikan bahwa segala kekayaan yang kita jaga itu dijaga dengan baik. Tapi nggak mungkin kami bisa menjaga kalau tidak ada kepastian hukumnya. Jadi ada banyak yang kita sampaikan. Respon dari DPR waktu itu adalah mereka setuju. Mereka mengatakan kita pastikan dalam periode ini akan kita sahkan, dan ini bukan hanya legasi kami. Jadi ada yang mengatakan ini legasi kita periode ini. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang bilang ini bukan legasi kita, tapi ini adalah amanat undang-undang, ini adalah utang kita harus dilunasi kepada masyarakat adat, sehingga harus dilunasi. Di beberapa tempat juga karena kami mengundang meminta untuk mereka melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Jadi mereka keliling tuh dari berbagai tempat ke Sumatera Barat, ke tempat-tempat yang berkonflik, khususnya seperti di Kalimantan Barat, di Sumatera Utara. Mereka jalan gitu, dan untuk mendapat bukan hanya bertemu masyarakat adat, tapi juga bertemu dengan Pemda. Biasanya mereka membuat seminar bersama. Nah, masukan dari tuntutan dari masyarakat adat tetap sama. Ini tanpa undang-undang masyarakat adat kami banyak sekali mengalami masalah. Kami banyak sekali mengalami masalah. Jadi segera disahkan supaya hak kami atas tanah dan ruang hidup kami, kehidupan kami, atas hak kami untuk mengatur dan mengurus diri sendiri bisa kami lakukan, supaya kami merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Baru-baru kemarin kemarin di Banten datang untuk melihat bahwa ternyata yang kita bicara tentang pangan Indonesia itu sudah ada berdasarkan kedaulatan pangan di masyarakat adat. Jadi itu pun juga harus dijaga, dan itu akan habis kalau kalau kita tidak mensahkan undang-undang masyarakat adat. Oke. Tapi memang komitmen DPR ini kerap berubah-ubah juga, Nil ya. Daniel juga, gue dengar lu udah sempat ini juga ya, mencoba menelusuri. Apa kata DPR? Ini mencoba menelusuri ya, karena ada perubahan pemetaan ya, pendukung RUU Masyarakat Adat ini. Gimana Nil, temuan lu Nil? Ya, secara politik kita kemarin juga gue udah menemui beberapa narasumber ya, Kak dan Egy di DPR gitu. Di Prolegnas DPR periode ini memang pengusul awalnya itu ya PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Periode ini. Tapi pembahasan itu kan mandek ya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena prioritas legislasi yang berubah-ubah lah, Pak, dan perdebatan soal pandangan, soal definisi, soal perdebatannya berikutan juga soal siapa yang bisa mengakui masyarakat adat. Apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah daerah, juga ada juga perdebatan soal bentuk ya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat itu sendiri. Nah, Balik yang saat ini dipimpin oleh Gerindra mengambil alih lah pembahasan itu, mengkonsolidasikan lah termasuk masukan-masukan dari partai politik dan juga pihak-pihak yang kemudian sebelumnya udah diundang oleh DPR. Artinya sekarang yang pegang kendali ada di Gerindra dong ya, Nil? Betul.
kemarin gue udah bertemu ya dengan politikus-politikus Gerindra juga ya. Di balik itu udah mendapat blessing ya, atau persetujuan lah dari pimpinan DPR untuk cepat membahas RUU masyarakat adat ini nih. Pimpinan DPR yang itu ya. Yang itulah pokoknya, lantai 4. Lantai 4. Oke. Ya pimpinan DPR ini kan komunikasi intensif juga dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo udah memberikan lampu hijau lah untuk membahas rancangan undang-undang yang mandek seperti RUU PPRT yang sebelumnya juga udah disahkan lah oleh DPR. Tapi yang menarik di DPR ini, diskusi yang berkembang itu bahwa Balik mencoba mendesain misalnya diskusi mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat itu tidak berupa pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Itu yang utama padahal ya? Padahal itu yang utama kan. Terus apa yang ditawarkan oleh mereka? Yang ditawarkan oleh mereka adalah mengenai martabat daripada masyarakat adat. Hak-hak tradisional di luar tanah ulayat, misalnya hak spiritualitas, hak pengetahuan, di luar hak-hak tanah yang bisa kemungkinan bertabrakan lah dengan undang-undang sektoral seperti kehutanan atau rezim agraria, lahan itu, ya, berkaitan dengan lahan. Ya. Gue penasaran, ya. Kenapa Gerindra sekarang yang berminat nih? Apakah ada motif tertentu gitu? Ya tentu ini berkaitan dengan legasi daripada Presiden Prabowo ya Ki ya. Nanti jika disahkan bisa berdampak lah kepada elektoral dari Partai Gerindra. Nah untuk detailnya nanti kita tulis lengkap lah di majalah Tempo. Jangan di-spill semua Gi. Oke. Nah kita ke Kakak Ruka. Tadi disebutkan bahwa ada arahnya justru tidak membahas tanah ulayat yang justru kalau tadi kita bahas di awal ya. Itu adalah esensi dari RUU masyarakat adat ini gitu. Kalau Kakak Ruka sendiri melihat bila memang yang akhirnya diakomodasi adalah tadi ya nilai-nilai spiritualitas gitu, bukan kemudian yang esensi seperti hak atas tanah ulayat, itu seperti apa Kakak? Apakah akan menyelesaikan? Ya, yang harus diingat dan dipahami oleh pemerintah dan DPR adalah undang-undang ini justru urusannya dengan seluruh rakyat Indonesia, urusannya dengan bangsa Indonesia. Jadi masalah yang undang-undang ini dia pertama tidak boleh bersifat sektoral. Dia harus bisa menjadi undang-undang payung justru untuk mengatasi masalah-masalah yang lahir karena undang-undang sektoral. Dan disitulah selalu berkutat masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini. Jadi kalau Presiden mau menjadikan ini sebagai legasinya, Presiden justru harus secara fundamental memastikan bahwa undang-undang ini harus bisa sampai ke akar masalahnya. Akar masalah kita ini memang Indonesia melihat masyarakat adat. Jadi dahulu sejak Indonesia merdeka seluruh wilayah-wilayah adat kan dianggap tanah kosong. Betul. Dengan demikian maka begitu gampang diberikan izin-izin. Sementara undang-undang dasar itu mengatakan masyarakat adat, mengakui adanya masyarakat adat. Nah, ketiadaan undang-undang ini di tengah-tengah sektoralisme itulah yang menjadi masalah sejauh ini. Ada masyarakat adat yang terancam punah, ada masyarakat adat yang kami sebut sebagai kutukan kelimpahan, semakin kaya semakin menderita, gitu. Ada masyarakat adat yang bahkan tidak pernah bisa memilih. Jadi ketika nyoblos itu menjadi privilege di kota, di tempat-tempat yang ini, di masyarakat adat itu masih mimpi. Jadi masalahnya besar sekali. Nah, dunia juga sudah mengakui, panel dunia sudah mengakui bahwa ekosistem terbaik yang membuat kita masih hidup saat ini itu karena dijaga oleh masyarakat adat. Nah, sekarang justru para penjaga bumi, jadi yang membuat kita masih bisa hidup ini karena masyarakat adat yang penjaganya saat ini justru sedang terancam karena tadi itu kontestasi lagi dengan mineral-mineral kritis, namanya transisi energi, berkontestasi lagi dengan proyek-proyek energi yang sekarang ini justru menghancurkan ekosistem terbaik dan semakin meminggirkan masyarakat adat. Jadi kepastian hak masyarakat adat atas tanah dan segala kekayaan alam tanah leluhur yang ada di dalam yang bukan berian negara,
Ya, karena masyarakat adat tidak serta-merta lahir karena negara berdiri, tapi diakui bahwa sudah ada sebelum Indonesia ada. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau secara ini, kami ini kakaknya Indonesia. Betul. Tapi prakteknya kan justru masih praktek kolonisasi nih. Praktek penjajah nih yang memang betul memandang wilayah-wilayah adat sebagai hanya satu penguasanya, yaitu Indonesia, negara. Dan itu digunakan untuk menyingkirkan masyarakat adat. Jadi kalau undang-undang ini tidak akan memasukkan hak atas tanah hak ulayat, maka martabat nggak mungkin bisa dibicarakan. Ya, sama saja bohong dong ya kalau gitu ya, Mbak. Ya, karena yang disebut sebagai tradisi, ritual, spiritualitas, baju adat, tarian, nyanyian, itu adalah manifestasi dari sebuah praktek kebudayaan, praktek budaya yang pasti ada rumahnya. Berdiri di atas tanah ulayat ya. Yaitu tanah. Jadi kita akan menjadi kita akan menjadi seperti hantu yang gentayangan kalau tanahnya tidak ada. Jadi nggak mungkin itu bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya akan jadi gula-gula. Dan kalau itu bisa menjadi legacy untuk mendapatkan dukungan politik, karena masyarakat adat ada sekitar 70 juta nih di Indonesia saat ini 70 juta ya. 70 juta nih. Anggota AMAN sendiri aja yang bisa nyoblos itu 20-an juta tuh. Ya, dan kalau itu yang diharapkan oleh presiden, dan kalau sampai terjadi undang-undang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat adat, bukan simpati malah antipati. Kebalikannya justru. Justru. Sebenarnya mekanisme pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat ini seperti apa sih? Karena kita kembali ya ke tadi apa yang kita mention soal temuan kita di DPR, karena DPR ini kan inginnya mengembalikan soal pengakuan tanah ulayat ini dikembalikan kepada peraturan daerah. Perda ya, kepada peraturan daerah, di mana saat ini juga pengakuan terhadap tanah ulayat ini dikembalikan kepada Perda ya, aturannya seperti itu ya, bahwa berkaitan dengan undang-undang kehutanan itu ya, Pak ya. Sebenarnya seharusnya mekanisme pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat ini seperti apa sih? Nah, itulah usulan kami di RUU ini supaya membuat sebuah Komnas. Jadi Komisi Masyarakat Adat yang langsung melakukan identifikasi dan verifikasi. Jadi dalam sekarang ini kan kami sudah punya 30 juta lebih peta-peta wilayah adat. Nah, tidak ada yang punya yang lebih kompeten dari masyarakat adat sendiri untuk mengidentifikasi masyarakat adat. Nah, kan tinggal nanti diverifikasi oleh Komnas itu, Komnas Masyarakat Adat. Itu usulan kita. Nah, karena kenapa? Kalau balik ke Perda lagi, maka dari hitungan tahun 2015 itu ada hitungan kalau phase-nya, kecepatan Indonesia membuat Perda saat ini, maka kita akan perlu waktu sekitar 300 tahun lebih untuk bisa membuat Perda untuk semua masyarakat adat yang kami identifikasi ada saat ini. Karena lambat sekali. Perda itu kan juga proses politik. Ada Perda yang sampai nggak jadi-jadi. Ada juga Perda yang jadi tapi udah dipotong di mana-mana, nggak bisa efektif juga dan super mahal. Dari pengalaman Aman engage dengan DPR di daerah, kabupaten dan provinsi untuk bikin Perda, itu bisa 700 juta sampai 1 miliar, berarti mahal sekali. Sementara di tengah-tengah presiden katanya kita harus efisiensi. Biayanya untuk apa itu, Mbak? Biaya sebesar itu? Biaya itu untuk pembahasan satu Perda itu biayanya emang segitu. Menarik Kakak, bahwa tadi disebut yang utama memang pada akhirnya tanah ulayatnya ya. Kita juga udah wawancara beberapa komunitas adat juga nih yang saat ini masih berkonflik, dan ternyata banyak sekali ya katanya jumlahnya ya. Mulai dari di Toraja gitu ya. Ya saat ini ada pembangunan geotermal ya. Betul, di Sika juga di Nusa Tenggara Timur. Itu bahkan kita wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat adat sana yang dalam 3 tahun terakhir mereka berkonflik dengan salah satu perusahaan lah di sana.
sudah 2 kali mereka dipidana gitu. Jadi dalam 3 tahun sudah 2 kali mereka mendapat vonis gitu. Artinya mereka ini merasa ada kriminalisasi terhadap mereka, sehingga perjuangannya pun tidak bisa berjalan mulus gitu. Itu pun ditambah rumah mereka yang juga berdiri di atas tanah adat itu, yang mereka sebut adalah tanah adat mereka gitu ya. Rumahnya juga sudah digusur gitu. Akhirnya ada yang bikin rumah semi permanen lah gitu ya. Jadi memang kondisinya pada akhirnya sangat berat untuk masyarakat adat bila memang tidak punya tanah ya kakak ya. Karena itu adalah dasar mereka untuk melakukan berbagai hal ya, ritual di sana gitu ya. Mereka akarnya juga dari sana, akar leluhur mereka gitu ya. Dan banyak sekali mengalami kriminalisasi. Dari catatan aman ada berapa banyak? Sepanjang 2025 mungkin atau 2026 ini? Jangankan sepanjang 2025 ada hampir 200 kasus kriminalisasi. Bahkan dan ini juga sudah catatan lama ya. Dulu itu waktu Jokowi baru jadi presiden, kita meminta supaya kasus kriminalisasi dibereskan. Kita meminta supaya masyarakat adat yang dikriminalisasi nama baiknya dipulihkan. Jadi bisa kebayang ya kalau kita menjadi terpidana, biasanya itu sampai 7 turunan pun berdampak. Dan ada masyarakat adat yang juga tidak jelas apakah dia memang melanggar hukum atau tidak. Jadi tadi itu kalau berkonflik disebut kriminalisasi karena itu digunakan berbagai peraturan dan undang-undang digunakan untuk menekan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur. Jadi negeri ini kalau keputusan tentang tanah leluhur sepihak ditentukan oleh negara, kalau ada perusahaan masuk menolak, itu langsung menjadi kriminal dan digunakan untuk memang menekan itu. Nah, ada masyarakat adat yang dari muda sampai matinya itu tetap masuk dalam daftar panggil polisi. Jadi dipanggil terus. Kalau muncul bersuara lagi, dipanggil lagi. Dan itu mahal mengurusnya, repot mengurusnya, karena kan tidak ada pengacara kami di sana. Kadang harus dikirim dari Jakarta atau setidaknya kota-kota terdekat yang juga jauh ke kabupaten kan. Nah, itu yang terus terjadi. Kakak, sebelum lanjut, sebenarnya kalau dari pola selama ini konflik masyarakat adat ini biasanya ada sektor apa sih Kak? Lingkungan kah atau apa gitu yang paling sering muncul? Jadi biasanya itu munculnya itu dari yang makanya tadi, karena semua perizinan kan hampir beririsan dengan kawasan hutan. Ya, dengan kawasan hutan. Nah, karena 75% wilayah Republik Indonesia ini ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka setidaknya 70 sekian itu juga wilayah adat yang ada di dalam disebut berada dalam kawasan hutan. Nah, sektor-sektor kehutanan itulah yang asalnya dari situ. Mau dia tambang di kawasan hutan, geotermal gitu ya. Iya, geotermal, bendungan sekarang dari dulu juga seperti PSN misalnya ya di Papua. Kemudian di Sumatera dengan TPL. Ya, TPL di sawit di Indragiri Hulu, di Taman Nasional juga menjadi masalah, konservasi juga menjadi masalah. Jadi kalau mau mengatakan cuma satu masalahnya enggak juga, karena semuanya itu sepanjang di situ ada tanah yang bisa digunakan untuk dikeruk atau dijadikan daerah taman konservasi, itu semuanya menjadi ancaman. Bahkan konservasi menjadi ancaman. Konservasi pun jadi ancaman buat masyarakat. Jadi ancaman dan setelah ada putusan MK 35, jadi tahun 2012 itu Aman menggugat undang-undang kehutanan di Mahkamah Konstitusi, lahirlah MK 35, dibacakan 2013. Nah, si Komnas HAM kemudian berinisiatif untuk mencari tahu. Dilakukanlah inquiry nasional untuk pelanggaran hak asasi masyarakat adat di kawasan hutan. Ada 100 lebih kasus waktu itu, dan di dalamnya juga termasuk kawasan-kawasan konservasi. Jadi saya juga mengawali bekerja di Aman itu saya sebut dibaptis oleh API dengan kawasan konservasi. Nah, Kakak Ruka, karena tadi sudah mention soal konflik, kebanyakan sektornya salah satunya adalah PSN ya, proyek strategis nasional gitu dengan masyarakat adat ini.
di era pemerintahan Prabowo yang berbau militerisme ini gitu, apakah ada eskalasi peran militer gitu dalam berkonflik dengan masyarakat adat, Kakak? Ya, kalau dari dulu perampasan wilayah adat itu kan hanya dibagi dua, apakah polisi atau tentara, dan semuanya itu pasti ada preman-preman, mau dia preman lokal maupun preman berbayar, ya dibawa dari tempat lain, itu sudah pasti ada. Nah, PSN dulu kan dibuat supaya melegitimasi kehadiran aparat keamanan di menjaga yang disebut dengan proyek-proyek vital, makanya PSN ditaruh di situ. Nah, sekarang ini PSN itu justru banyak yang langsung dieksekusi oleh militer, Dan misalnya kalau kita lihat di sekarang ini ya, untuk pangan saja tentara. Ya betul, di Papua saatnya. Ya, bukan hanya Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana pangan itu tentara. Itu menurut saya menghina martabat bangsa Indonesia itu. Masa kita masyarakat yang memang masyarakat agraris, petani dan nelayan harus tentara yang merebut pekerjaannya masyarakat gitu, untuk memastikan ketahanan pangan. Nah, kemudian yang menjadi concern sekarang ini, keprihatinan saat ini adalah di Aman kami melihat bahwa militerisme yang dimunculkan kembali, diperkuat dan dibuat semakin canggih sekarang ini oleh Presiden Prabowo itu justru lebih dahsyat daripada militerismenya zaman Soeharto. Kalau dulu kan kita jelas tahu ya, mereka muncul di kampung itu Babinsa. Mereka dengan doktrin-doktrinnya ABRI masuk desa dan segala macam. Kalau sekarang ini justru presensinya justru semakin diperbanyak, batalion diperbanyak. Ya, betul. Banyak sekali kami mendapatkan laporan di mana masyarakat ketakutan. Ya, masyarakat ketakutan, dan tensi kan tidak mesti fisik, tapi menjadi momok, menjadi mimpi buruk di masyarakat adat itu sudah terjadi. Tiba-tiba ada batalion dibangun. Belum lagi dengan Kopdes. Yang juga dikendalikan Merah Putih yang juga dikendalikan dan dipaksa untuk menyerahkan tanah dan harus hibah. Sementara kita dilarang sejak dari dulu sampai sekarang tidak boleh melepaskan tanah leluhur, karena bukan tanah kita, itu kan tanah leluhur dan miliknya masa depan. Sekarang ini dipaksa untuk hibah dan luas yang diperlukan. Artinya tidak pernah ada konsen dari masyarakat adat ya. Karena kan kalau kita bicara masyarakat adat, PBB pun sebenarnya sudah ada aturannya gitu ya. Ada namanya free prior and informed consent gitu ya. Yaitu semacam hak bahwa masyarakat adat itu harus memberikan persetujuan atau bahkan menolak gitu ketika ada apapun yang terjadi dilakukan orang luar di wilayahnya sebenarnya kan. Itu sebenarnya ada syarat dari PBB gitu diatur. Di kita tidak pernah diterapkan ya FPIC itu ya. Itu adalah standar hak asasi manusia yang Indonesia juga menjadi salah satu anggota PBB, maka wajib mengikuti. Harusnya. Nah, di zaman dulu sebelum Undang-Undang Cilaka, Undang-Undang Cipta Kerja ya, saya selalu menyebutnya Undang-Undang Cilaka. Masih ada yang namanya AMDAL. Ya, betul. Nah, sekarang kan semua safeguards social environment yang ada di AMDAL dulu itu kan nggak ada lagi. Jadi itu makin nggak ada. Tapi AMDAL itu adalah sisi crooked, sisi cacat berat daripada yang disebut dengan FPIC. Karena FPIC itu adalah persetujuan atau posisi atau suara masyarakat adat yang tidak boleh lahir dari sebuah proses yang dipaksakan. Jadi tidak boleh ada intimidasi tentara. Kalau masyarakat adat bermusyawarah, sekarang ini jangankan tentara, camat aja bisa mengintimidasi, kepala desa saja bisa mengintimidasi, polisi bisa mengintimidasi. Bahkan kadang-kadang disebut dengan dapat izin, tapi sebenarnya semuanya pertama tidak tahu informasinya ini mau diapakan tanah-tanah ini. Lalu biasanya kepala-kepala adat itu paling banyak yang namanya elite capture, kepala-kepala adat gitu dibodoh-bodohi, dimanfaatin, diracuni dengan perempuan, dengan alkohol, dengan uang, lalu tanda tangan. Jadi cara-cara jorok seperti itu dilakukan oleh negara ini terhadap masyarakat adat untuk melanggengkan yang namanya
perampasan wilayah adat untuk proyek-proyek pembangunan. Padahal FPIK itu sederhana, Mas. FPIK itu seperti mau masuk rumah orang, ketuk pintu dulu. Kan yang punya rumah nanya, ada apa? Kami dari ini kehujanan, boleh numpang tidur nggak? Ya, betul. Sebelum orang yang punya rumah itu buka pintu, dia sudah tahu konsekuensinya. Mereka sudah, bapak itu atau ibu itu sudah tahu bahwa kalau orang ini nginap dia akan tidur di mana. Nggak mungkin mereka nggak minum air. Nggak mungkin mereka nggak dikasih makan. Dan berapa lama mereka akan ada. Sesederhana itu FPIK, ketuk pintu. Ya apa orang Jawa bilang kulon nuwun. Sesederhana itu. Ini kan secara sepihak wilayah-wilayah adat itu diberikan dalam bentuk izin. Masyarakat adat kami itu rata-rata biasanya sudah ada bulldozer depan kampung baru tahu bahwa tanah kita sudah tiba-tiba diberikan izin kepada orang lain. Cerita itu juga yang sering kita temukan dari teman-teman di lapangan. Ya Kak, dengan rencana pengesahan RUU masyarakat adat ini sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu ya dari teman-teman Aman dan masyarakat sipil gitu? Apakah tujuan akhirnya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat adat seperti yang tadi diceritakan Egy di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di banyak Papua, di Papua, di semuanya, Pak. Itu apa sih, Pak, yang diharapkan oleh teman-teman? Ya, pertama RUU ini harus bisa menjembatani sektoralisme. RUU ini harus punya kemampuan untuk membuka ulang izin-izin yang sudah ada di wilayah adat saat ini dan ke depan. Sehingga unsur itu harus ada. Pengakuan atas tanah ulayat secara turun-temurun. Yang kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang sudah ada dan mencegah masalah yang akan ada berikutnya. Dan itu hanya bisa kalau ada pengakuan atas hak atas tanah ulayat. Itu hanya bisa. Kami juga mengusulkan supaya memang harus ada Komnas Masyarakat Adat supaya tadi itu bisa mengeksekusi undang-undang ini, menjembatani sektoralisme. Kita juga mengusulkan bahwa masyarakat adat kan sudah menjadi ada sejarah, korban sejarah pembangunan di Indonesia, sehingga negara ini harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini sudah hilang. Termasuk tadi itu yang mengalami kriminalisasi harus dibersihkan namanya. Pertanyaan terakhir, Kak. Kenapa kita harus peduli dengan RUU Masyarakat Adat? Karena RUU Masyarakat Adat ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Kita sedang memastikan ada pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang menjaga ekosistem terbaik kita saat ini. Yang menjadi kekayaan bangsa dan negara Indonesia, yang menjaga berbagai budaya yang membuat kita bangga punya Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang menjaga supaya wilayah-wilayah adat kita ini bisa kita kelola secara arif dan bijaksana, bukan dicuri dan dirampok begitu saja oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat publik yang korupsi. Dan ini adalah warisan yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan, bukan hanya untuk masyarakat adat tapi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup ya Gi, rasanya cukup panjang nih diskusi kita kali ini. Nanti tapi bisa lebih panjang lagi dan lebih lengkap di majalah Tempo tentunya. Oke, terima kasih Kakak Ruka udah berkenan untuk berdiskusi hari ini. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.